Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bu Ulfa. Hai Bu. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Semangat sekali. Semangat sekali. Luar biasa. Suasana hati yang senang, semangat itu modal yang luar biasa. Pada kesempatan ini, pada program Guru Penggerak, saya harus mempraktekkan supervisi klinis dengan coaching sama Bu Ulfa. Ya, itu. Baik Bu Ulfa, kita fokus dulu, tarik nafas yang dalam Bu, biar kita nanti fokus dan mindfulness gitu ya. Ya, bagaimana Bu? Sudah siap kita Siap, untuk itu. dalam supervisi klinis melalui coaching ada 4. Yang pertama pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi, dan terjaga adalah rencana tindak lanjut. Pasca supervisi. Hari ini kita akan mengadakan supervisi pra-observasi untuk supervisi klinis. Dalam coaching itu adalah kita bermitra, jadi kita tidak ada siapa yang lebih pintar juga, tapi kita pintar bersama. Baik, dengan percakapan observasi ini, hal yang pertama yang akan kita diskusikan adalah tujuan pembelajaran. Ini Bu Ulfa bisa mengambil dari dari silabus, dari kalau pemerintah Ada modul aja. modul aja. Ambil aja salah satu Bu, karena kita belajar untuk observasi. Kira-kira nanti Bu Ulfa sudah punya pandangan nih, tujuan pembelajarannya nanti apa? Ya Pak. Rencananya ngambil mata pelajaran Mata apa? pelajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Kebetulan Indonesia. Bahasa Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu menyimak cerita dan mendeskripsikan tokoh-tokoh cerita. Oh, kelas 1 sudah ada Ya, yang sudah menyimak ada dan menyimak. mendeskripsikan Ya. sebuah cerita ya. Ya betul Pak, Luar tokoh dan biasa karakter sekali. tokohnya sudah sangat mendalam sekali. Hebat sekali ya. Kemudian dari menyimak kemudian mendeskripsikan dari sebuah cerita dan tokoh-tokohnya itu dalam proses pembelajaran nanti area pengembangan utamanya dalam proses pembelajaran nanti Bu Ulfa pengennya mengembangkan di area mana saja? Maksudnya berikut Pak. Area itu ini dalam proses pembelajaran itu kan ada persepsi, pembukaan, kemudian inti dan sebagainya. Di dalam proses pembelajaran di program Guru Penggerak ini ada namanya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial Emosional. SI. Ya, ini yang ingin dikembangkan dari poin-poin RPP, kemudian di dalam RPP nanti digabungkan antara diferensiasi dan juga PSE itu seperti apa? Area yang mana yang pengen Bu Ulfa capai? Mungkin proses seperti apa? Persepsi. Persepsi bagaimana Bu rencananya Bu? Yang mengambil tema yang ada di sekitar siswa yang setiap harinya dialami oleh siswa. Ya seperti misalnya kan karena ini temanya adalah cerita, maka ya diambil cerita-cerita yang sering dilihat siswa, karena mungkin sekarang anak-anak jarang ya Pak membaca buku cerita, jadi saya bisa mengambil dari tontonannya, pada akhirnya niku yang dipakai nanti. Tontonan Ya, nanti tontonan kan ada video atau Bu Ulfa seperti pendongeng misalnya? Tanya jawab. Oh, ada tanya Ya. jawabnya. Misalnya anak-anak kan hampir semua anak pasti kenal Upin Ipin seperti itu loh Pak. Jadi berangkatnya dari sana saja. Bagus sekali Bu Ulfa. Itu untuk persepsi, Ya. untuk kegiatan intinya di situ ada prosesnya, ada kontennya kan. Dalam program Guru Penggerak ini kalau konten itu juga
berbeda-beda. Artinya dalam karena apa? Anak-anak itu mempunyai profil belajar yang berbeda-beda. Nah, ini apa juga masuk dalam rencana pengembangan area pengembangannya? Ya Pak. Jadi nanti dalam prosesnya atau Ya. kegiatannya nanti Bu Ulfa ingin mengembangkan juga apa tuh diferensiasi konten, diferensiasi proses dan juga sosial emosional itu seperti apa gabungannya. Oke, siap Bu, nanti kalau lebih dalam nanti setelah Bu Ulfa menyusun kita akan berdiskusi lagi. Kalau untuk penutup bagaimana Bu? Penutup ada refleksi bersama. Refleksi itu masih penutup apa sendiri? Penutup bisa. Ya, refleksi bersama ya tentang kegiatan hari ini apakah menyenangkan untuk siswa, kemudian tentunya ada soal latihan juga. Kalau Bu Ulfa biasanya untuk soal latihan seperti apa bentuknya untuk evaluasi kegiatan penutup ini? Tanya jawab lisan atau permainan Pak. Bisa juga bentuknya Iya, permainan. Sesuai sekali ya Oh, dengan anak kelas 1 ya. Mungkin. Karena memang saat ini kita dituntut memberikan evaluasi itu tidak harus soal saja. Betul Pak. Bisa melalui lisan, bisa permainan, bisa juga bentuk tugas. Tugas itu pun ya terserah anak itu mau individu, mau kelompok, tergantung kita. Karena kemampuan anak itu sekali lagi itu harus kita pahami. Kemudian apalagi yang mungkin ada yang ingin dikembangkan selain dalam proses ini? Yang tadi dalam proses penyusunan RPP saya menangkap Bu Ulfa akan memadukan dengan diferensiasi dan PSE itu ya. Mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi Bu Ulfa? Mungkin itu dulu Pak yang ada dalam bayangan saya. Nanti sedikit ada berubah. iya. Itu lebih bagus Bu. Jadi kita tidak merasa kesulitan sehingga ketika kita senang kita mampu nanti akan berkembang secara otomatis. Nanti biasanya kalau waktu praktek nanti ada Ya. gitu Pak. Tidak apa-apa, kita tidak harus letterlock gitu. Kemudian di pra-observasi ini juga ada strateginya. Jadi tadi kita sudah tujuan mata pelajaran sudah, tujuan pembelajaran sudah, areanya sudah. Kira-kira Bu Ulfa ini punya strategi apa dalam mempersiapkan hari ini? Strateginya seperti apa? Apa saja yang dipersiapkan? Kalau strategi di prosesnya nanti yang tutor sebaya. Oh, itu proses pembelajarannya. Ini dalam mempersiapkan mau menuju ke praktek pembelajaran. Menyiapkan cerita yang semenarik mungkin bagi siswa. Cerita yang menarik untuk siswa. Ini untuk bahan abstraksi ya? Atau bukan abstraksi Pak. Bahan untuk proses ya kegiatan intinya. Cerita Nah, biasanya kan kemudian apalagi jadi di sini nanti RPP akan mencari sebuah cerita yang menarik yang berguna untuk media. Bagus sekali. Nanti bentuknya seperti apa kira-kira? Ceritanya berbentuk teks bergambar. Oh, teks ada gambarnya. Terus nanti gambarannya gimana Bu? Bentuknya cerita karena biasanya kalau tokohnya binatang gitu kan menarik untuk siswa. Jadi ya anak-anak diberi cerita, kemudian di kelas 1 itu kan pasti ada yang sudah lancar membaca dan memahami, ada yang belum. Nah, teman yang sudah lancar membaca ini nanti akan membacakan kepada anggota kelompoknya. Seperti itu Pak. Jadi di situ saya menangkap ya, proses tidak Bu Ulfa sendiri yang nanti harus anak-anak mendengarkan. Tidak. Mungkin ya tetap penguatan Pak. Iya. Bu Ulfa nanti akan memberikan penguatan pada siswanya. Iya. Jadi ini dari RPP nanti gabungan diferensiasinya jelas, PSE-nya ada. Kemudian tadi untuk melengkapi RPP nanti akan menjadi sebuah media berbentuk cerita, ya kan? Mungkin
ceritanya tadi rencananya berbentuk gambar dan teks yang dibacakan oleh siswa kepada siswa yang lain. Biasa sekali. Nanti untuk evaluasinya tadi sudah jelas. Tadi sekarang ini catatan saya pada kesempatan pra-observasi ini, saya benar-benar berharap Bu Ulfa nanti dengan senang hati membuat sebuah RPP yang menarik, ya, bisa juga melalui Bu Ulfa belajar ke YouTube bagaimana persepsi itu luar biasa, sehingga siswa itu benar-benar wow, ini pembelajarannya kok beda ya. Siap ya Bu Ulfa? Ya, insya Allah siap. Ya, luar biasa. Terima kasih. Saya tunggu waktunya kapan siap untuk ngobrol lagi membuat sebuah RPP yang menarik. Ya Pak Iluk, siap. Kira-kira kapan ya ini? Dalam waktu dekat ini atau mungkin Bisa minggu depan Pak, mungkin dimulai hari Senin. jadi nanti sewaktu-waktu Bapak Ya. tidak usah sungkan langsung Pak saya sudah buat Sudah gitu ya. buat, ya. Nanti kita akan belajar bersama biar nanti saling melengkapi. Mungkin itu, terima kasih Bu Ulfa atas waktunya. Dan saya tidak sabar menanti bagaimana nanti saya mengobservasi panjenengan ketika praktek pembelajaran ini. Jadi kegiatan ini setelah ngobrol ini kita akan praktek dan saya juga mengobservasi. Nanti pada kesempatan persiapan kita akan ngobrolkan apa saja tuh yang diobservasi ketika proses pembelajaran. Mungkin itu, selalu semangat Bu Ulfa. Perubahan kecil demi Indonesia yang lebih baik dan demi anak didik kita. Semoga menjadi pendidik yang bisa menerjemahkan filosofi pendidikan di Aceh. Terima kasih Bu Ulfa, sampai ketemu di lain kesempatan. Siap. Oke. Oh, pernah